Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-ayah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-sholihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana hikmataka ya rabb wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali di sesi yang kedua untuk membahas kitab Mabahitsu fi Ulumil Quran. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat, maghfirah serta ridhonya untuk kita semua. Diberikan kenikmatan, nikmat iman, Islam dan kesehatan untuk kita agar senantiasa kita bisa menjadikan diri kita sebagai hamba-hamba Allah yang soleh dan bertakwa, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan kita termasuk umat yang di akhir zaman. Mudah-mudahan kita tergolong umat yang akan mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Alhamdulillah, sebelum kita lanjut, kita sama-sama baca surat Al-Fatihah untuk mu'alif khusus kitab Mabahitsu fi Ulumil Quran. Dan kembali saya meminta dan mengajak untuk semua untuk membacakan surat Al-Fatihah kepada salah satu guru saya yang mengajarkan kitab Mabahitsu fi Ulumil Quran. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabati Rasulullah ajma'in. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita khususkan untuk guru saya, ini Ustadz Abdul Rauf MA, yang beliau sudah meninggalkan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan lapang kuburnya, dirahmati, diberikan maghfirah dan ridhonya. Mudah-mudahan segala amal ibadahnya di dunia ini menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada hadirin semua telah sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut kepada lanjutan dari pembahasan Mabahitsu fi Ulumil Quran. Ini kita masih membahas di bab pertama tentang ta'rif fil ilmi, at-ta'rifu bil ilmi wa bayanu nasyatihi wa tatawwurihi. Ini masih separuh, kita teruskan untuk pembahasan berikutnya, masuk ke pembahasan tentang tadwinul Quran.
atau proses pembukaan Al-Quran dan pengembangan Al-Quran dari para sahabat generasi kedua sampai ke para tabi'in dan diteruskan untuk ulama-ulama selanjutnya. Kita mulai. Jaa asru tadwini fil Quran ats-tsani. Jadi datang masa di mana munculnya atau memulai dari tadwin atau pembukuan Al-Quran itu di abad kedua Hijriah, masa tahun kedua Hijriah. Wabah tadwinul hadis dimulai dengan pembukuan hadis bi abwabihil mutanawi'ah. Jadi muncul pembukaan hadis dengan segala babnya yang bermacam-macam gitu ya, dengan macam-macam pembahasan wasyamila dzalika ma yata'allaqul bitafsir. Dan itu juga menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan tafsir Al-Qur'anul Karim. Wa jama'a badul ulama imaru ya min tafsiril Qur'anil Karim an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au anis sahabati au anit tabi'in. Jadi sebagian para ulama meriwayatkan gitu ya, juga diriwayatkan dari membukukan tafsir Al-Qur'an itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat dan juga para tabi'in. Washtuhira minhum, dan yang masyhur atau yang terkenal di antara mereka yang menuliskan tadwin Al-Qur'an itu pertama Yazid bin Harun As-Sulami. Yazid bin Harun As-Sulami al-mutawaffa sanah, yang wafat pada tahun 117 Hijriyah atau 117 Hijriyah. Jadi yang masyhur di antara mereka yang menuliskan tadwinul Quran yang diriwayatkan langsung tafsir Quran itu dari Rasulullah SAW, dari para sahabat dan para tabi'in. Yang beliau Yazid bin Harun As-Sulami itu wafat pada 117 Hijriah. Kemudian selain daripada itu ada lagi Syu'bah bin Hajjaj al-mutawaffas sanah mi'atu wasitun. Jadi ada lagi Syu'bah bin Hajjaj yang meninggal pada tahun 160 Hijriah. Kemudian Waqi' bin Jarrah al-mutawaffas sanah mi'atu wasab'atu wa tis'un, yang meninggal pada tahun 197 Hijriah, yaitu Waqi' bin Jarrah yang meninggal pada tahun 197 Hijriah. Kemudian ada lagi Sufyan bin Unainah yang meninggal pada tahun 198 Hijriah. Kemudian Abdul Razak bin Hammam yang meninggal pada tahun 211 Hijriah. Wa haula'i jami'an kanu min a'immatil hadis. Nah, mereka semua ini termasuk juga a'immatil hadis atau imamnya para hadis. Artinya beliau memang para pakar ahlul hadis gitu ya, yang memahami hadis-hadis Rasulullah SAW atau disebut dengan imam hadis. Fakana jam'uhu li tafsiri jam'an li babi min abwabih. Sedang tafsir yang mereka susun itu merupakan salah satu bagian untuk menyempurnakan hadis atau untuk menyempurnakan tafsir-tafsir yang memang diteruskan oleh para sahabat. Walam yasilna min tafasirihim syai'un maktubun siwa maqtutati tafsir Abdul Razak Ibnu Hammam. Namun tulisan mereka itu tidak sampai gitu. Jadi yang tertulis oleh mereka itu, tafsir yang mereka tulis itu tidak sampai ke generasi-generasi selanjutnya. Itu hanya sampai di tadi yang terakhir adalah Abdul Razak bin Hammam yang meninggal pada tahun 211 Hijriah. Tsumma nahajahum ba'da dzalika jama'atu min ulama wada'u tafsiran mutakamilan lil Qur'an wa waqfa tartibi ayatih. Kemudian langkah mereka itu diikuti oleh sebagian ulama lagi. Ya, mereka menyusun tafsir Quran yang lebih sempurna, artinya disempurnakan dari periode sebelumnya dengan
ayat, artinya sempurna dengan susunan-susunan ayatnya. Dengan susunan-susunan ayatnya, wastuhira minhum Ibnu Jarir at-Tabari al-Mutawassanah, dan yang masyhur atau yang terkenal dari penyempurnaan tafsir atau tadwinul Quran sebelumnya, ini adalah yang terkenal Ibnu Jarir at-Tabari yang meninggal, al-Mutawaffasanah, yang meninggal pada tahun salah satu mi'atin wa ashrah, saat tahun 310 Hijriah. Wa hakadza ba'da. Nah, jadi diteruskan, disempurnakan kitab yang tadi itu tidak sampai kepada tangan-tangan pada terusnya, yang hanya sampai ke Abdul Razak bin Hammam yang meninggal atau yang wafat pada tahun 211. Nah, kemudian diteruskan penulisan tersebut dari sebagian ulama juga dengan lebih sempurna lagi tafsir Qur'annya itu dengan susunan ayatnya. Nah, itu yang terkenal diantaranya adalah Jarir at-Tabari, Ibnu Jarir at-Tabari, yang wafat pada tahun 310 Hijriah. Itu. Wa hakaza bada al-tafsiru awalan bin naqli an tariqi talaqi wa riwayah. Demikianlah itu ya, bahwa tafsir pada mulanya itu dinukil melalui penerimaan dari mulut ke mulut atau dalam proses talaki. Nah, sebelumnya telah kita bahas bahwa salah satu metode yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai sunnah Rasulullah SAW dalam mengajarkan ilmu Al-Quran adalah dengan talakil Quran. Nah, ini sangat penting ikhwan semua, para sahabat semua, bahwa metode talakil Quran ini adalah metode tatap muka dengan guru secara langsung, satu, untuk mendapatkan keberkahan ilmu dari si guru, dari guru kita yang mengajarkan ilmu tentang kita. Kemudian, atau apabila ada satu pertanyaan atau hal-hal yang bisa menimbulkan keganjalan, itu bisa kita langsung tanyakan sehingga bisa mendapatkan penjelasan secara langsung dan tidak menimbulkan fitnah. Nah, sekarang banyak sahabat semua bahwa kita menerima ilmu dari kejauhan, tidak di tempat yang sama, dengan tidak menggunakan metode talakil Quran atau dengan metode talaki tadi bertatap muka dengan guru, akhirnya bisa menimbulkan fitnah. Ketika penjelasannya kurang pas atau ternyata ketika ada sesuatu yang mengganjal di lain tempat yang melihat, apalagi sekarang media sosial begitu luar biasa. Ketika hari ini menjelaskan satu bait atau satu penjelasan ceramah didengarkan oleh berbagai kalangan di berbagai tempat yang menimbulkan, yang mungkin kemungkinan besar akan menimbulkan perbedaan dan lain sebagainya. Kalau tidak bertemu secara langsung, itu akan sulit nanti, akan sulit untuk menerima penjelasan, padahal mungkin yang dimaksudkan adalah hal yang baik. Nah, jadi kami menyarankan untuk mempelajari ilmu atau belajar apapun itu dengan bertatap muka, sowan terhadap guru, dengan ta'zim wa takriman kepada guru itu dimunculkan sehingga keberkahan ilmu itu datang. Allah memberikan keberkahan ilmunya itu untuk kita semua. Dan harus kita yakini bahwasanya ilmu itu Allah yang memberikan. Itu karena la ilma lana illa ma 'allamtana, tidak ada ilmu kecuali Allah yang memberikan kepada kita. Jadi ini adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW atau metode pembelajaran itu yang baik. Yang baik itu adalah dengan tatap muka, dengan talaki, dengan langsung disampaikan oleh gurunya gitu. Jadi kalau bisa ada majlis-majlis ilmu di tempat, di sekitar, itu jangan ditinggalkan. Jangan hanya kita monoton mendengarkan ceramah yang pasti ceramah itu memang baik. Hanya saja ketika memang ada perbedaan atau hanya kalau misalkan ada keraguan dari apa yang dijelaskan, itu jangan diambil mentah dan jangan langsung disampaikan hal-hal yang tidak bermanfaat. Artinya nanti akan menimbulkan fitnah, naudzubillah min dzalik. Yang lebih baik gimana ketika menerima informasi, ketika memang itu kurang pas, kurang pas oleh kita, atau masih ada keraguan di dalam diri kita, tanyakan langsung kepada guru kita. Tanyakan langsung kepada guru kita yang terdekat sehingga kita bisa menerima, oh penjelasannya seperti ini gitu. Jadi kadang kita masih
banyak hari ini yang tidak merasa yang masih banyak yang mungkin gitu ya, mungkin ini harus menjadi kebiasaan yang dimunculkan kembali, itunya metode salah satu sunnah Rasulullah itu talaki tadi. Jadi bertemu dengan guru secara langsung tatap muka dan lain sebagainya. Gitu. Kita lanjutkan. Jadi ya, wa hakadha bada tafsiru awalan binaqli antori kita talaki wa riwayah. Jadi kemudian permulaan ilmu tafsir atau penulisan tafsir ini yang pertama itu dinukil dari at-tariq talaki. Jadi langsung dari talaki dan riwayah yang diriwayatkan dari guru-gurunya. Jadi langsung ada ketersambungan ilmu dari guru yang menyampaikan dan guru yang disampaikan menerima guru sebelumnya. Jadi ada ketersambungan ilmu yang disampaikan. Tsumma kana tadwinuhu ala annahu babi min abwabil hadis. Kemudian dia bukukan sebagai salah satu bagian hadis. Selanjutnya ditulis secara bebas, dan secara mandiri. Tumaduwina ala istiqlali wal infirad wa tatabi al tafsir bil ma'thur. Nah, maka berlangsunglah proses kelahiran. Salah satunya adalah tafsir bil ma'thur atau yang berdasarkan riwayah. Jadi tafsir bil ma'thur itu tafsir yang disandarkan kepada periwayatan ayatnya. Itu disandarkan kepada riwayat penyampaiannya. Summa tafsir birra'yi, kemudian diikuti juga dengan tafsir birra'yi atau berdasarkan penalaran. Artinya kemampuan seorang mufasir dalam menyampaikan sesuai dengan nalar dan pengetahuan wawasan keilmuannya. Kita lanjutkan, wa bi izai ilmi tafsir kana ta'lifu al-mawdu'i fi mawdu'ati tatasilu bil Qur'an wa la yastaghnil mafsiru anha. Di samping ilmu tafsir yang lahir pula para karangan yang berdiri sendiri mengenai pokok-pokok pembahasan tertentu yang berhubungan dengan Al-Qur'an, dan hal ini sangat-sangat diperlukan al-mufassiru oleh para mufassir anha atas keilmuan ilmu-ilmu tersebut. Yaitu fa'alafa Ali bin al-Madini Syekhu al-Bukhari al-Mutawaffa sanah mi'atani wa arba'atu wa thalathun. Kemudian seorang mu'alif yaitu Ali bin al-Madini, guru dari Imam Bukhari yang wafat pada tahun 234 Hijriah. Tatasilu bil Qur'ani Hijriah fi asbabin nuzul, yang menulis kitab tentang asbabun nuzul. Walafa Abu Ubaid al-Qasim bil Salami al-Mutawaffa sanah mi'atan wa arba'atu ashrun Hijriyah fi nasikh wa mansukh. Kemudian Abu Ubaid al-Qasim bin Salami yang meninggal pada tahun 224 Hijriah menulis kitab tentang nasikh wa mansukh. Wa fil qiraat dan qiraat. Walafa Ibnu Qutaibah al-Mutawaffa sanah mi'atani wasitatu wasab'un, yang meninggal pada tahun 276 Hijriah menulis tentang mushkilul Quran atau mushkilatul Quran, hal-hal yang rumit yang ada di dalam Al-Quran. Wa haula min ulama al-Quran as-salisi hijri. Jadi mereka itu adalah ulama-ulama termasuk ulama yang abad atau tahun ketiga Hijriah. Walafa Muhammad bin Khalaf bin al-Marzabani al-Mutawaffa sanah salah satu mi'ati wa tis'ah Hijriyah al-hawi fil ulumil Quran. Kemudian Muhammad bin Khalaf al-Marzabani menulis kitab yang wafat pada tahun 309 Hijriah, menulis kitab tentang al-hawi fi ulumil Quran. Walafa Abu Bakar Muhammad bin Qasim al-Ambari al-Mutawaffa sanah salah satu mi'atin wa thamaniyata ashrun Hijriyah fi ulumil Quran. Kemudian Abu Bakar Muhammad bin Qasim al-Ambari yang menulis kitab atau yang wafat dulu pada tahun 328 Hijriah menulis kitab tentang ulumul Quran. Wa alafa Abu Bakar
Sijistani al-mutawaffas sana salah satu mi'atin wa salasun hijriyah fi gharibil Quran. Kemudian Abu Bakar al-Sijistani yang wafat pada tahun 330 Hijriah, beliau menulis kitab tentang Gharibul Quran. Wa'alafa Muhammad bin Ali al-Adfawi al-Mutawaffas sana salah satu mi'atin wa samaniyat Wa'alafa Muhammad bin Ali al-Adfawi al-Mutawaffas sana salah satu mi'atin wa saminun Hijriyah. Terus Muhammad bin Ali al-Adfawi yang menulis kitab tentang Al-Istighna'u fi Ulumil Quran. Tadi wafat pada tahun 388 Hijriyah. Wa haula min ulama'il Quran Rabi' al-Hijri. Mereka itu termasuk golongan ulama yang pada tahun keempat atau pada keempat Hijriah. Tsumma tasaba'a ta'lifu ba'da dzalik, kemudian diteruskan diteruskan para mu'allif, para penulis-penulis kitab yang berkaitan dengan tafsir Al-Quran setelah itu. Fa'alaf Abu Bakar Al-Baqilani al-Mutawaffas sana arba'atu mi'atin wa salasah Hijriyah, seperti Abu Bakar Al-Baqilani atau Al-Baqilani yang wafat pada tahun 403 Hijriyah menulis kitab tentang Ijazil Quran. Kemudian Ali ibn Ibrahim bin Sa'id al-Hufi yang wafat pada tahun 430 Hijriah menulis tentang I'rabil Quran. Kemudian Al-Mawardi al-Mutawaffas sana yang wafat pada tahun 450 Hijriah yang menulis kitab tentang Amsalil Quran. Kemudian Wal-Izzu bin Abdi Salam al-Mutawaffas sana Sitatu mi'ati wasitun yang wafat pada tahun 660 Hijriah menulis tentang Majaz Al-Quran. Alamuddin Sakhawi, kemudian Alamuddin Sakhawi menulis kitab tentang ilmu qiraat yang wafat al-Mutawaffas sana yang meninggal pada tahun 643 Hijriah. Tadi menulis kitab tentang ilmu qiraat. Wa Ibnu Qayyim al-Mutawaffas sana sab'atu mi'atin wa khamsun al-Hijriyah fi aqsamil Quran. Kemudian Ibnu Qasim yang wafat pada tahun 751 Hijriah menulis kitab tentang aqsamil Quran. Wa hadhil mu'allifatu yatanawwalu kullu mu'allifin minha naw'an min ulumil Quran wa bahthan min mabahithihi al-mutasilati bih. Jadi para penulis menulis tentang kitab-kitab atau karangan mereka yang berkaitan dengan pembahasan ilmu-ilmu Al-Quran. Amma jamu hadhil mabahis wa tilkal anwa kullaha aw julliha fi mu'allafin wahidin faqad dzukira Syekh Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani fi kitabih. Kemudian pengumpulan hasil pembahasan dan bidang-bidang tersebut mengenai ilmu-ilmu Al-Quran semuanya atau sebagian besarnya itu dituangkan di dalam satu karangan, dituangkan di dalam satu karangan fi mu'allifin wahid faqad. Maka Syekh Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani di dalam kitabnya Manahilul Irfani fi Ulumil Quran annahu zafira fi daril kutub al-misriyah bi kitab makhtut li Ali ibn Ibrahim bin Sa'id Asy-Syahir bil Huf. Jadi Syekh Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani menyebutkan di dalam kitabnya tadi Manahilu Irfan fi Ulumil Quran bahwa ia telah menemukan di dalam sebuah perpustakaan fi daril kutub di Mesir bi kitab makhtut yang terkenal di perpustakaan itu sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Ali Ibrahim bin Sa'id atau yang biasa dikenal dengan Al-Huf, yaitu kitabnya Al-Burhanu fi Ulumil Quran. Kitabnya judulnya Al-Burhanu fi Ulumil Quran. Yaqa'u fi 30 mujaladan
yang itu terdiri dari 30 jilid. Dari 30 jilid yujadu minha 15 mujalidan ghairu muratabatin wala muta'afaqabatin. Dari 30 jilid itu terdapat 15 jilid yang tidak tersusun dan tidak berurutan. Haitsu yatanawwalul mu'alliful ayah min ayatil Qur'anil Karim bi tartibil mushaf fayatakallamu amma tashtamilu alaihi min ulumil Qur'an. Kemudian dia membicarakan ilmu Al-Quran yang dikandung ayat itu secara tersendiri, ayat dengan ayat. Masing-masing diberi judul sendiri pula, artinya diberikan perincian dari apa yang dibahas sesuai dengan ayat-ayat yang ditafsirkan di dalam kitab tadi, Al-Burhan fi Ulumil Quran. Itu. Mufradan kulli naw'in disesuaikan dengan judulnya bi'unwan, dari masing-masing judulnya sendiri. Fayaj'al unwanu amma fil ayah al-qawlu fi qawli azza wa jalla. Jadi di bawah judul itu dicantumkan pendapat mengenai firman Allah azza wa jalla dengan menuliskan tadi al-qawli, pendapatku fi qawli azza wa jalla. Lalu disebutkan wa yadhkurul ayah, baru disebutkan ayat-ayatnya setelah diberikan tadi pendapat dengan menuliskan per judul yang akan dibahas di dalam kitab oleh tadi Syekh Ali di dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Cuma yad'u tahta hadhil unwan, ya kan, seperti contohnya tadi al-qaulu fil i'rab, dituliskan di bawahnya ada al-qaulu fil i'rab. Wa yatahaddatsu 'anil ayah minan nahiyati an-nahwiyati. Tsumma yad'u tahta hadhil unwan. Salah satu contohnya adalah yang diberikan judul tentang al-qaulu fil i'rab. Judulnya adalah qaul fil i'rab. Yatahaddatsu 'anil ayah minal nahwiyati nahwiyati wal lughawiyyah. Jadi setelah diberikan judulnya maka diterangkan bahwa pembahasan itu tentang nahwu, tentang lughawi secara nahwu dan secara lughawinya. Kemudian al-qaulu fil ma'na wa tafsir. Kemudian diberikan judul al-qaulu fil ma'na wa tafsir. Pendapat mengenai makna dan tafsirnya. Kemudian wa yasrahul ayah bil ma'thur wal ma'qul. Di sini dia menjelaskan perbedaan, artinya dia menjelaskan ayat itu berdasarkan summa al-qaulu fil ma'na wa tafsir wa yasrahul ayah bil ma'thur wal ma'qul. Kemudian diberikan judul qaul fi ma'na, mengenai makna dan penafsiran ayat. Nah, beliau menuliskan ayat itu dengan penalaran dengan riwayat yasrahul ayah bil ma'thur dengan periwayatan dan ma'qul dengan penalaran itu. Summa al-qaulu fil waqfi wa tamam, diberikan judul al-qaulu, pendapat tentang tanda berhenti dan tidak, waqaf dan tidak. Bayinu ma yajuzu minal waqfi wa ma la yajuz. Di sini beliau menjelaskan tentang di mana ayat yang boleh berhenti dan mana ayat yang tidak boleh untuk berhenti. Wa qad yufridu qira'ati bi unwanin mustaqillin wa fayaqul. Terkadang qiraat diletakkan dalam judul tersendiri, kemudian diberikan judul al-qaulu fil qiraah. Itu pendapat tentang qiraah. Wa qad yatakallamu 'anil ahkami allati ta'khudhu minal ayati 'inda ardiha. Kadang-kadang yang berbicara tentang hukum-hukum yang diambil dari ayat ketika ayat itu dibacakan. Wal hufi bi hadzal nahji yu'tabiru awala man dawana ulumil Quran. Dengan metode seperti ini, Al-Hufi dianggap sebagai orang yang pertama yang membukukan tentang ulumul Quran. Wa in kana tadwinuhu 'ala an-namti al-khasi al-ani fi dzikri wa huwa al-mutawaffa sanah 430 hijriyah. Wal hufi bi hadzal nahji yu'tabiru awala man dawana ulumul Quran. Jadi dengan metode seperti ini Al-Hufi dikatakan sebagai awal yang membahas tentang
ulumul Quran. Wa in kana tadwinu walaupun dalam pembukuannya ala namtil khos itu dengan caranya tersendiri ahli fizik itu. Jadi dengan caranya atau dengan metodenya sendiri atau tadi diberikan judul dan penjelasannya. Jadi masing-masing pembahasan ulumul Quran itu diberikan judul sesuai dengan pembahasan ilmu Al-Qur'annya. Wa huwa al-mutawaffa sanah, dan beliau itu wafat pada tahun 430 Hijriah. Summa tabi'ahu Ibnu Jauzi al-mutawaffa sanah, kemudian diteruskan setelah itu oleh Ibnu Jauzi al-mutawaffa sanah yang wafat pada tahun 597 fi kitab, di dalam kitabnya Fununil Afnani fi Ajaibil Ulumil Quran. Tsumma ja'a Badruddin Az-Zarkashi al-mutawaffa sanah 794 Hijriyah wa alafa kitab waqiyah samahu Al-Burhan fi Ulumil Quran. Kemudian Badruddin Az-Zarkashi yang wafat pada tahun 794 Hijriyah, beliau menulis kitab yang diberi judul Al-Burhan fi Ulumil Quran. Tsumma adhafu ilaihi ba'da ziyadah Jalaluddin Al-Balqini. Beliau kemudian ditambahkan dari kitab sebelum yang ditulis oleh Badruddin Az-Zarkashi, ditambahkan atau dilengkapi oleh Jalaluddin Al-Balqini al-mutawaffa sanah yang wafat pada tahun 894 Hijriyah fi kitabih, di dalam kitabnya tadi dilengkapi oleh Jalaluddin Al-Balqini yang wafat pada tahun 824 Hijriah ya, sama niatamiatin wa arba'atu wa ashrun, di dalam kitabnya Mawaqi'ul Ulum min Mawaqi'in Nujum. Kemudian tsumma alafa Jalaluddin As-Suyuti al-mutawaffa sanah, kemudian Jalaluddin As-Suyuti yang wafat pada tahun 911 Hijriah menulis kitab yang masyhur yang terkenal diberikan judul Al-Itqan fi Ulumil Quran. Judul kitabnya adalah Al-Itqan fi Ulumil Quran. Walam yakun nasibu Ulumil Quran min at-ta'lifi fi asrin nahdatil haditsati aqalla min ulumil ukhra. Kepustakaan ilmu Al-Quran pada masa kebangkitan modern tidaklah lebih kecil daripada nasib ilmu-ilmu yang lain. Faqad ittajahal mutasiluna biharakati fikr islami al-ijtihad sadid fi mu'alijatil mawdu'atil qur'aniyah bi uslubil asr. Jadi orang-orang yang menghubungkan diri dengan gerakan pemikiran atau dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Islam telah mengambil langkah yang positif dalam membahas kandungan Quran dengan metode yang baru pula. Mislu kitab, contohnya di dalam kitab Ijazil Quran. Mislu kitab Ijazil Quran, di dalam kitab Ijaz Quran yang ditulis oleh Mustafa Shadiq Al-Rafi'i. Jadi beliau menambahkan metodologi disesuaikan dengan pemikiran-pemikiran Islam di era-era modern. Jadi justru malah meluas ilmu-ilmu Al-Quran itu tidak terbatas dengan ini saja, tidak terbatas dengan waktu. Artinya semakin luas, semakin panjang waktu, semakin luas ilmu-ilmu Al-Quran yang bisa digali oleh para alim ulama khususnya di bidang Ahlul Quran. Kemudian wa kitab taswir fani fil Quran, dan juga di dalam kitab taswir fani fil Quran dan wa masyahidi qiyamati fil Quran, dan kitab masyahidul qiyamah fil Quran oleh Syahid Sayyid Qutb, yaitu li Syahid. Kemudian tadi ada dua kitab yang ditulis oleh Sayyid Qutb, itu juga sama dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Islam di dalam konteks kehidupan beliau di satu tempat. Kemudian wa tarjamatul Quran, kitab judulnya Tarjamatul Quran oleh Syekh Muhammad Mustafa Al-Maraghi. Kemudian wa bahthi fiha li muhibbiddin An-Nabaul Azim, kitab Nabaul Azim ditulis oleh Dr. Muhammad Abdullah
Dan muqaddimah tafsir itu di dalam kitab Mahasinut Ta'wil oleh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi. Walafa Syekh Thahir Jazairi kitaban simmahu At-Tibyan fi Ulumil Quran. Kemudian Syekh Thahir Al-Jazairi menulis kitab yang diberikan judul At-Tibyan fi Ulumil Quran. Kemudian wa'allafa Syekh Muhammad Ali Salamah kitabah di dalam kemudian Syekh Muhammad Ali Salamah menulis kitab Manhajul Furqan fi Ulumil Quran yatanawalu fihi al-mabahits al-muqarrarat bi kulliyati usuluddin bi Misri takhassusid da'watil wa irsyad. Wa'allafa Syekh Muhammad Ali Salamah kitabah di dalam kitabnya. Kemudian Syekh Muhammad Ali menulis sebuah kitab yang diberikan di judul kitabnya Manhajul Furqan fi Ulumil Quran. Tanawalu fihi al-mabahits muqarrarah bi kulliyati usuluddin bi Misra takhassusid da'wati wal irsyad. Jadi Syekh Muhammad Ali Salamah di dalam kitab Manhajul Furqan fi Ulumil Quran, memang ini pembahasan kitab ini memang dikhususkan untuk mata kuliah Usuluddin, Fakultas Usuluddin di Mesir, yang dikhususkan untuk fakultas dakwah, jurusan dakwah wal irsyad dan kemasyarakatan. Wa talahu Syekh Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani fa'allafa kitabah. Dan kemudian diteruskan oleh muridnya Syekh Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani yang menulis kitab Manahilul Irfan fi Ulumil Quran. Thumma Syekh Ahmad Ali fi muzkarati fi Ulumil Quran allati alqaha ala tulabihi bil kulliyah qismin ijazati da'wah wal irsyad. Kemudian Syekh Ahmad Ali menulis kitab Muzakarah Ulumul Quran allati alqaha yang dikenalkan kepada ala tulabi bil kulliyah, yang sama dikenalkan juga kepada mahasiswa di Fakultas Usuluddin, khususnya itu di jurusan dakwah dan bimbingan masyarakat, dakwah wal irsyad. Wasadara akhiran mabahitsu fi ulumil Quran li Dr. Subhi As-Shalih. Akhirnya muncul mabahitsu fi ulumil Quran, mabahitsu fi ulumil Quran yang diutus oleh Dr. Subhi As-Shalih. Wali Ustadi Ahmad Muhammad Jamal abhatsu ala maidatil Quran. Dan juga Ustaz Ahmad Muhammad Jamal menulis beberapa studi sekitar masalah Maidatul Quran. Hadhihi mabahis jami'uha hiya allati tu'arafu bi ulumil Quran. Pembahasan tersebut dikenal dengan sebutan ulumul Quran hatta sarat alaman 'alal ilmi ma'rufin bihadzal ism. Dan kata ini kini telah menjadi istilah atau nama khusus bagi ilmu-ilmu tersebut. Sehingga wal ulum jamu ilmi, ataupun pengertian dari ulum itu diambil dari kata ilmu. Jadi dari maksud semua itu wal ulum itu dari jamak dari kata ilmu, dan ilmu itu artinya al fahm wal idrak, pemahaman dan penguasaan, penalaran. Tsumma nuqila bi ma'na al masail mukhtalifatil madbutati dabatan ilmiyah. Kemudian arti kata ini berubah menjadi sebuah masalah yang beraneka ragam yang disusun secara ilmiah. Al-muradu bi ulumil Quran, jadi yang dimaksud dengan ilmu-ilmu Al-Quran itu al-ilmu allazi yatanawalul abhasa al-muta'alliqata bil Quran min haitsu ma'rifati asbabin nuzul wa jam'il Qur'ani wa tartibih wa ma'rifatil maki wal madani wan nasikh wa mansukh wal muhkami wal mutasyabih ila ghairi dzalika mimma lahu silatu bil Qur'an.
Jadi yang dimaksud dengan ilmu-ilmu Al-Quran adalah ilmu yang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan tentang Al-Quran, seperti mengetahui tentang asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Quran, kemudian jamil Quran wa tartibi, pengumpulan Quran dan penyusunannya, kemudian ilmu tentang Makki dan Madani, ayat-ayat Makkah, Makkiyah dan Madaniyah, kemudian nasikh wa mansukh, ilmu tentang nasikh wa mansukh, wal muhkam wal mutasyabih, tentang ayat muhkamat dan mutasyabihat, ila ghairi dzalika mimma lahu silatu bil Quran, dan yang lain sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan Al-Quran. Faqad yasma hadzal ilma bi usuli tafsir, atau ilmu ini juga disebut juga dengan ilmu usul tafsir. Mengapa? Li'annahu yatanawwalul mabahis allati la budda lil mufassiri min ma'rifatiha. Jadi ilmu ini juga disebut dengan ilmu usul tafsir karena berkaitan dengan pembahasan-pembahasan yang harus diketahui oleh para mufassir lil istinadi ilaiha min tafsiril Quran, yang itu bersandar kepada harus diketahui oleh para mufassir itu sebagai sandaran untuk menafsirkan Al-Quran. Nah, khalas itu pembahasan di bab pertama tentang at-ta'rifu bil ilmi wa bayanu nasyatihi wa tatwirihi. Jadi bab pertama tentang ta'rif atau definisi ilmu dan penjelasan tentang pertumbuhan dan perkembangan tentang ilmu Al-Quran. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan kepada pembahasan di bab kedua yang berkaitan dengan Al-Quran langsung, yaitu sesi pembahasan kita di bab pertama sudah selesai. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat, maghfirah dan keberkahan untuk kita. Jadi Allahumma arhamna bil Quran, semoga Allah merahmati kita dengan asbab Al-Quran. Dan kawan-kawan, sahabat semua, jangan pernah lelah untuk mempelajari Al-Quran, membaca dan mengamalkan serta mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran. Jadi seorang muslim tentu harus dan memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah di dalam kesehariannya, kehidupan sehari-harinya, seperti sholat, ngaji. Itu adalah hal yang penting yang wajib untuk dilaksanakan oleh setiap individu muslim dimanapun berada di dalam sehari-harinya. Itu tentu harus menjalankan minimal kedua hal tersebut, menegakkan sholat dan mempelajari Al-Quran. Jadi jangan malah itu menjadi hal yang tabu. Itu malah jadi hal yang tabu, artinya malah jadi hal yang asing, maksudnya menjadi hal yang asing, sehingga orang yang rajin untuk menegakkan sholat, orang yang rajin mengaji malah dikatakan sebagai seorang agamis. Memang betul agamis, cuman itu dikatakan oleh orang muslim lagi. Nah, harusnya memang semua muslim memiliki kewajiban untuk menegakkan sholat dan mempelajari Al-Quran, minimal membaca Al-Quran, karena itu adalah kewajiban individu muslim di dalam kesehariannya. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah malu, jangan pernah merasa lelah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, menjadikan diri kita sebagai makhluk atau hamba yang bertakwa dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Semoga kita semua diberikan isti'anah, kenyamanan, ketenangan, pengharapan penuh kepada Allah, diberikan karakter atau sifat istiqomah, sehingga kita senantiasa diberikan kenikmatan di dalam menjalankan ibadah, dan semoga kita diberikan karakter istiqomah, senantiasa menjalankan aktivitas ibadah, aktivitas dalam sehari-hari kita dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja untuk sesi hari ini. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari pembahasan, dari sikap, tingkah laku dan lain sebagainya. Adapun kurangnya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ampunan kepada saya khususnya dan umumnya kepada antum semua yang mendengarkan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ilmunya kepada kita, khususnya ilmu tentang Al-Quran, dan keberkahan Al-Quran itu diberikan oleh kita. Karena salah satu hal yang bisa memberikan syafaat kepada kita di yaumil qiyamah adalah Al-Quran. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmatnya, syafaatnya kepada kita dengan wasilah Al-Quran. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.